wali murid dari Nanda Afan kelas KB. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara membangun hubungan yang kuat dengan anak di era digital, apalagi menghadapi anak seusia toddler yang kadang menguji kesabaran kita sebagai bundanya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya, Bunda Zahra ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana membangun kedekatan dengan anak toddler. Jadi sebenarnya sudah banyak tadi yang mungkin saya sampaikan, bagaimana ketika kita sebagai ibu itu bisa memahami dan lebih banyak berinteraksi dengan anak kita. Interaksi yang intens itu tidak kemudian diartikan dengan durasi kayak misalnya harus lama, harus apa, enggak. Tapi kebermaknaan dari interaksi kita dengan anak itu juga penting. Saya sendiri sebagai ibu bekerja terkadang juga dulu sempat insecure ya. Saya itu kan ibu bekerja, pasti waktu saya dengan anak itu kan terbatas. Pasti anak itu gak akan kenal dengan saya lagi. Terutama saya kemarin sempat ada acara di Bandung selama 2 bulan gitu ya Bu. Sering saya tinggal anak saya sempat khawatir nanti dia deket lagi nggak ya sama aku gitu kan. Apalagi sering saya tinggal, terus dia juga kemarin saya tinggalnya itu di Jogja dengan nenek dan kakeknya. Ternyata dia masih dekat dengan saya. Yaitu kuncinya kita ketika punya waktu, kita punya kesempatan dengan anak, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti misalnya menemani anaknya bermain, kemudian tadi ya ngobrol. Kalau anak toddler itu kan aktif, rasa ingin tahunya tinggi. Kita berusaha untuk menyelami dunia mereka ya. Kita harus bisa menyelami dunia anak, karena anak nggak mungkin menyelami dunia orang dewasa kan. Apa kesukaan dia? Dia senang bermain konstruksi. Ya, kita temani dia bermain konstruksi. Kita temani dia bermain sepeda dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita berjauhan dengan anak, kita juga harus punya waktu yang kita sempatkan untuk komunikasi, baik itu mungkin lewat video call atau apa. Karena terbukti efektif juga ketika saya 2 bulan di UPI itu, saya setiap malam, setiap selesai saya pelatihan itu selalu saya video call dengan anak saya. Ya, saya tanyakan apa dia sehari itu kegiatannya apa saja, sekolahnya ngapain, meskipun dia random, meskipun dia apa, saya dengarkan. Kemudian saya setiap 2 minggu sekali saya juga pulang. Nah, ketika pulang itu tugas saya semua yang di Bandung itu saya tinggalkan. Saya fokus untuk anak. Ketika saya di Bandung, saya fokus dengan pekerjaan, tapi ketika saya di rumah ya, fokus saya adalah di rumah. Mungkin itu susah ya Bu, cuman mari kita coba mungkin untuk ibu-ibu yang tidak secara 24 jam dia bisa mendampingi anak gitu. Dan alhamdulillah ya itu tadi dekat dengan saya, bahkan ini hal yang lucu juga. Jadi anak saya itu kan juga sudah sekolah di KB. Ketika saya antar, itu dia nggak mau pisah sama saya. Tapi ketika ayahnya yang antar, dia nggak nangis jelas. Gitu. Sampai gurunya itu bingung, Bu, kenapa ya kalau diantar Bu Eka itu maunya sama ibu, gitu, nggak mau dipisah. Tapi ketika diantar bapak itu dia itu pede gitu, nggak biasa aja. Gitu. Dia juga bingung. Mungkin ini karena lebih dekat dengan ibu tadi, makanya dia bisa seperti itu. Tapi memang ya itu proses belajar ya Bu. Jadi mungkin ya sedikit demi sedikit. Saya tahu pasti kalau ibu bekerja itu kan banyak ya pemikirannya, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Jadi kita coba saja. Seperti itu Bu Zahra. Semoga bisa membantu. Saya bunda dari bundanya Ayunda. Mau cerita dulu ya Bu ya. Anak saya itu umur 5 tahun. Dari awal dia itu megang HP itu setiap mau tidur 5 menit atau 10 menit
megang HP mau tidur. Sebenarnya tuh waktu efektifnya tuh kapan untuk anak umur 5 tahun supaya tidak terjadi kebiasaan nanti waktu SD ataupun tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ayunda ya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita membiasakan tidur gitu, itu sebenarnya kan anak itu bisa kita alihkan dengan kegiatan persiapan tidur ya Bu. Seperti misalnya kayak gosok gigi, kemudian bisa kita ubah kayak membaca buku cerita seperti itu. Memang terkesan nggak apa-apa ya, kayak cuma 5 menit 10 menit, cuman takutnya nanti itu akan menjadi kebiasaan. Dan biasanya kan kita kalau sebagai orang dewasa aja, kalau sebelum tidur kita buka HP itu waktu tidur kita itu jadi mundur nggak sih? Kita jadi lebih ke tertarik dengan apa yang ada di HP daripada kita mau tidur gitu. Jadi untuk mengantisipasi saja Bunda, mungkin bisa sedikit-sedikit kita latih untuk aktivitas-aktivitas lain yang mau menuju tidur tadi. Tidak harus memegang HP, mungkin bisa ditegesin aja kalau mungkin boleh main HP tapi nggak tidur ya gitu. Biar kalau tidur kan juga posisinya kan sambil tiduran juga nggak baik untuk kesehatan mata. Nah mungkin kalau mau lihat HP kita tentukan waktunya, mungkin sore hari atau siang hari seperti itu Bu. Sebelumnya saya mau cerita, saya Alan anak pertama. Sebelum saya punya anak 2, Alan anak yang pertama. Dulu saya sewaktu lahir Alan itu lemah lembut. Ya Allah, lemah lembut, pelan-pelan ngomong. Tapi setelah lahiran adiknya yang kedua, rasanya mau lemah lembut itu kok susah gitu. Karena karena saya ibunya yang capek atau karena anaknya yang sudah masuk di usia yang ke-4 tahun itu. Jadi bagaimana caranya pengen kembali lagi ke metode yang lemah lembut. Jadi sampai sekarang itu ya Bu, yang namanya anak kalau diomongin pelan-pelan nggak mau dengerin. Nah itu efeknya baru kelihatan setelah masuk PAUD di sini. Saya sampai khawatir, kok anak saya nggak mau main sama temennya. Apa karena terlalu di rumah? Apa ya? Ya itu nggak bisa secara pelan-pelan. Ya saya juga berterima kasih sama ustazah sekarang sudah mulai banyak perubahannya, ngomongnya juga pelan ke ibunya, jadi saya juga mulai pelan juga. Itu apa karena anak ibunya yang terlalu cerewet? Kira-kira bagaimana cara mengurangi pikiran yang terlalu negatif sama anak? Sudah jelas. Ya Bu, kalau dari cerita Ibu ya, sebenarnya yang tahu kondisi perubahan itu kan Ibu ya. Apakah ketika sudah melahirkan anak kedua itu beban kerja domestik di rumahnya itu kan semakin banyak, kayak cucian semakin banyak, kemudian tanggung jawabnya semakin banyak. Memang sebagai ibu itu harus waras aja itu sudah alhamdulillah ya Bu ya. Ditambah mau yang pelan gitu. Ya itu tadi yang saya bilang ya, itu adalah proses belajar. Proses belajar itu kita hari ini sudah menyadari bahwa pola asuh yang kita terapkan itu ternyata kurang baik bagi anak kita. Ya. Jadi mari kita ubah, harus ada keinginan dari dalam. Kalau misalnya ibu merasa capek, ya mungkin bisa komunikasi dengan suami ya, bisa bagi tugas dengan suami, bisa minta tolong pada suami. Kita cari support system yang ada pada diri kita. Kalau misalnya ibu butuh capek gitu, ibu mungkin bisa me time ya. Anaknya ketika sekolah gitu, ibu mungkin belajar
belanja atau mungkin perawatan ke salon dan sebagainya. Jadi kalau bisa anak yang hebat itu terlahir dari ibu yang hebat ya. Dalam artian dia bisa mengendalikan diri, dia bisa memberikan contoh ya. Mungkin tadi kenapa dia tensinya nadanya tinggi berbicara ya karena dia mencontoh kan seperti itu. Seperti yang saya contohkan anak saya saja. Saya contohkan kamu harganya dikurangi karena nanti katanya sakit. Dia bisa membalikkan itu ke saya kan artinya itu mencontoh ya. Mencontoh nggak mungkin dia tiba-tiba bisa seperti itu. Nah tadi kalau dari cerita ibu juga perubahannya sudah semakin bagus. Nah ini adalah momentum, adalah waktu yang tepat ibu untuk sedikit-sedikit kembali. Karena dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa bu? Bisa ya bu ya, bisa.